Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Lufi dan Mbak Manda dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan dan pemilihan karir oleh Holland dan Krambot. Berikut anggota kelompok 6, yaitu ada saya sendiri, Alicia Rizkiana Jasmine dengan NIM 18016221184, lalu ada Alfi Alia Lestari dengan NIM 18016222232, dan ada Ilvi Tanzila Saumi dengan NIM 18016222237, dengan mata kuliah bimbingan karir pada hari Kamis jam 14, dan dengan dosen pengampu Ibu Lupi Yudaningrum, MC Psikolog, dan Mbak Hoirina Widya Primandari, MC Psikolog, di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta pada Selasa 2025. Materi yang pertama yang akan dijelaskan adalah teori perkembangan dan pemilihan karir oleh Krambotz. Berikut adalah pengantar teori Krambotz, yaitu teori Krambotz dikenal dengan nama Social Learning Theory of Career Decision Making, di mana teori ini menekankan bahwa proses pengambilan keputusan karir merupakan hasil dari proses belajar sosial, yaitu bagaimana seseorang membentuk pilihan karir berdasarkan pengaruh lingkungan, pengalaman hidup, serta hasil observasi terhadap orang lain. Krambotz melihat bahwa perilaku karir dapat dipelajari sama seperti perilaku lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada prinsip dasar teori oleh Krambotz, di mana Krambotz menyatakan bahwa pemilihan karir dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama ada warisan genetik dan bakat khusus, yang kedua ada kondisi lingkungan dan peristiwa, yang ketiga ada pengalaman dalam belajar, dan yang keempat ada keterampilan dalam pendekatan tugas. Berikut penjelasan masing-masing dari prinsip, di mana yang pertama ada warisan genetik dan bakat khusus, yaitu warisan genetik mencakup karakteristik bawaan seperti tinggi badan, kemampuan intelektual, koordinasi motorik, atau bakat artistik. Bakat-bakat ini menjadi potensi awal yang mempengaruhi kesiapan dan kecenderungan seseorang terhadap bidang tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki ketangkasan fisik dan koordinasi motorik yang baik mungkin cenderung tertarik pada profesi yang berkaitan dengan olahraga atau teknik. Yang kedua, ada prinsip kondisi lingkungan dan peristiwa, yaitu lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam membentuk arah karir seseorang. Faktor ini mencakup akses terhadap pendidikan, peluang kerja, dukungan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta nilai-nilai budaya yang dianut. Misalnya, seseorang mungkin memiliki minat menjadi seniman, tetapi karena tidak mendapat dukungan dari lingkungan dan kurangnya fasilitas, akhirnya memilih karir lain yang dianggap lebih stabil oleh keluarganya. Yang ketiga, ada prinsip pengalaman dalam belajar. Pengalaman belajar terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama penguatan instrumental, yaitu pengalaman ketika tindakan tertentu mendapat reward, atau penguatan positif, atau punishment, yaitu penguatan negatif. Yang kedua, ada pembelajaran asosiasi atau observasi, yaitu ketika seseorang belajar dengan mengamati perilaku orang lain, di mana pengalaman belajar membentuk keyakinan individu tentang diri dan dunia kerja, serta memberikan arah terhadap pilihan karir di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir, ada prinsip keterampilan dalam pendekatan tugas, di mana keterampilan pendekatan tugas mencakup berbagai kemampuan seperti pemecahan masalah, manajemen waktu, pengambilan keputusan, serta kemampuan sosial. Keterampilan ini berkembang dari interaksi faktor genetik lingkungan dan pengalaman belajar. Seseorang yang memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi dengan baik, misalnya aja, akan lebih cocok untuk bekerja dalam bidang layanan sosial ataupun manajemen.
Selanjutnya ada interaksi dari faktor-faktor tadi, di mana keempat faktor dalam teori Crumbold saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada satu faktor pun yang berdiri sendiri dalam membentuk arah karir seseorang. Misalnya, seseorang bisa saja memiliki bakat akademik secara genetik. Namun tanpa lingkungan yang mendukung dan pengalaman belajar yang tepat, potensi itu tidak akan berkembang optimal. Maka pemilihan karir adalah hasil dari kombinasi dinamis seluruh faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada pandangan Krumbolz tentang perilaku karir, di mana Krumbolz dipengaruhi oleh teori belajar dari Bandura yang menekankan bahwa perilaku manusia ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Dalam konteks karir, hal ini berarti bahwa seseorang dapat membentuk arah karirnya secara aktif melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Karir bukanlah sesuatu yang tetap atau ditentukan dari awal, tetapi dapat dikembangkan dan diarahkan sepanjang hidup. Selanjutnya ada prosedur pemilihan karir menurut Crumble. Yang pertama, ada evaluasi persepsi dari diri dan lingkungan klien. Yang kedua, ada identifikasi penyebab masalah karir. Yang ketiga, melakukan wawancara terstruktur. Yang keempat, ada top listing, yaitu menuliskan pikiran dan keyakinan terkait karir. Yang kelima, penggunaan teknik imajinasi untuk membayangkan diri menjalani profesi tertentu. Yang keenam, ada simulasi pemilihan karir. Yang ketujuh, ada pemutaran film sebagai media refleksi karir. Dan yang kedelapan, ada penggunaan Career Belief Inventory atau CBI. Berikut penjelasan teknik imajinasi dan top listing, di mana teknik imajinasi digunakan untuk membantu klien membayangkan berbagai situasi karir yang mungkin mereka jalani. Ini bisa membantu klien untuk mengevaluasi respon emosional dan kognitif terhadap pilihan tersebut. Sedangkan top listing adalah teknik di mana klien diminta untuk menuliskan pikiran-pikiran otomatis yang muncul ketika memikirkan tentang karir. Teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi keyakinan irasional atau negatif yang bisa menghambat perkembangan karir. Selanjutnya ada penjelasan Career Belief Inventory. Career Belief Inventory atau CBI adalah alat yang dikembangkan Crumbolz untuk mengidentifikasi keyakinan atau kepercayaan yang menghambat seseorang dalam mengambil keputusan karir. Misalnya, saya harus tahu persis yang saya inginkan sebelum mulai mencari kerja. Ataupun kalau saya gagal sekali, berarti saya gagal selamanya. Nah, keyakinan seperti ini dapat diubah melalui bimbingan karir dan pembelajaran ulang. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke teori perkembangan dan pemilihan karir dari John Holland. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan bahas latar belakang dari teori Holland ini. Jadi, John Holland mengembangkan teori yang dikenal sebagai Theory of Vocational Personalities and Work Environment. Nah, konsep dasar teori ini adalah bahwa keputusan dan keberhasilan kerja itu ditentuin oleh sejauh mana kesesuaian antara pribadi individu dengan lingkungan kerjanya. Nah, Holland juga mengklasifikasikan kepribadian dan lingkungan kerja ini ke dalam 6 tipe, yaitu ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan yang terakhir ada konvensional atau yang biasa kita singkat itu sebagai riasek. Nah, si Holland ini juga meyakini bahwa sebagian besar individu itu memiliki kombinasi dari beberapa tipe ini. Dan pilihan karir adalah hasil interaksi antara ciri kepribadian dengan pengaruh lingkungan seperti budaya, keluarga, dan teman. Nah, teori ini juga bersifat praktis dan telah diaplikasikan secara luas melalui alat seperti self-direct search atau SDS
yang membantu individu itu untuk mengidentifikasi tipe kepribadian dan pekerjaan yang sesuai. Nah, teori Holland ini juga telah menjadi dasar penting dalam konseling karir karena menyatukan aspek teoritis dan aplikatif dalam memahami pemilihan pekerjaan. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan konsep dasar dari penilaian karir dari Holland ini. Nah, konsep dasar dari pilihan karir menurut Holland itu terdiri dari berasumsi bahwa minat kerja itu mencerminkan aspek kepribadian, sehingga pilihan pekerjaan berkaitan erat dengan karakter individu. Nah, Holland tuh menjelaskan juga bahwa individu itu akan mencari lingkungan yang memungkinkan mereka mengekspresikan nilai, keterampilan, dan peran yang menyenangkan, serta bahwa perilaku kerja itu dipengaruhi oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Nah, kesesuaian antara tipe kepribadian dan lingkungan kerja itu akan menghasilkan kepuasan dan stabilitas perilaku. Sedangkan kalau ketidaksesuaian itu dapat mendorong perubahan atau pencarian lingkungan yang baru. Selanjutnya, masih di konsep dasar penilaian karir Holland, itu juga Holland menekankan bahwa stereotip pekerjaan atau angan-angan dan identitas diri itu turut ngebentuk keputusan karir kita gitu. Oleh karena itu, pilihan karir yang tepat adalah yang sesuai dengan kepribadian dan lingkungan kerja yang cocok adalah yang dipenuhi oleh individu dengan tipe kepribadian yang serupa. Nah, model ini tuh secara luas digunakan dalam bimbingan karir karena mampu menjelaskan hubungan antara kepribadian, minat, dan lingkungan kerja secara sistematis. Oke, sekarang kita masuk ke kepribadian Riasek yang dikemukakan oleh Holland tadi. Jadi, Riasek ini terdiri dari 6 tipe kepribadian. Yang pertama ini ada kepribadian realistik. Deskripsi dari kepribadian ini tuh deskripsi minatnya suka bekerja terutama dengan tangan, bisa seperti membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu, terus menggunakan dan mengoperasikan alat atau mesin, sering kali bekerja di luar ruangan. Terus untuk kemampuannya dari kepribadian realistik ini tuh ada menggunakan dan mengoperasikan alat, merancang, membangun, memperbaiki, bekerja secara manual, mengukur, bekerja secara detail, mengemudi, bergerak, merawat hewan, bekerja dengan tanaman. Nah, contoh pekerjaannya itu ada seperti pilot, insinyur, personil angkatan bersenjata, mekanik, tukang melapis, listrik, terus teknolog komputer, penjaga tanaman sama olahragawan. Yang kedua, kita masuk ke kepribadian investigate. Itu deskripsi minat dari kepribadian itu suka menemukan dan meneliti ide, mengamati, menyelidiki, bereksperimen, mengajukan pertanyaan, dan menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk kemampuan dari kepribadian ini tuh lebih cenderung ke berpikir analitis dan logis, menghitung, berkomunikasi dengan menulis dan berbicara, merancang, merumuskan, mendiagnosis, bereksperimen, dan menyelidiki. Nah, contoh pekerjaan yang cocok nih di tipe ini itu ada ilmu pengetahuan, penelitian, pekerjaan medis dan kesehatan, ahli kimia, ilmuwan, kelautan, teknisi kehutanan, teknisi laboratorium medis atau pertanian, terus ada juga atau juga ada dokter. Yang ketiga itu dari kepribadian Riasek ini ada kepribadian artistik. Nah, deskripsi minat dari kepribadian ini tuh suka menggunakan kata-kata seni, musik atau drama untuk berkomunikasi, melakukan atau mengekspresikan diri, membuat dan merancang sesuatu. Untuk kemampuannya itu dari artistik ini mengekspresikan secara artistik atau fisik, terus berbicara, menulis, menyanyi, tampil, merancang, menyajikan, merencanakan, menyusun, bermain, serta menari. Terus contoh pekerjaan yang cocok itu ada artis, ilustrator, fotografer, penulis lagu, komposer,
terus penyanyi, terus pemain instrumen, penari, aktor, reporter, penulis, editor, penata rambut, serta perancang busana. Nah, yang selanjutnya ini ada kepribadian yang keempat, yaitu ada sosial, itu deskripsi minat itu dia suka mengajar, melatih, dan memberi informasi, membantu, mengobati, menyembuhkan, melayani, dan menyapa, peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang lain. Nah, kemampuan dari kepribadian sosial ini cenderung lebih ke berkomunikasi secara lisan atau tertulis, peduli dan mendukung, melatih, bertemu, menyapa, membantu, mengajar, memberi informasi, serta mewawancarai. Nah, contoh pekerjaan yang cocok itu ada guru, perawat, asisten perawat, penasihat, petugas polisi, pekerja sosial, tenaga penjualan, petugas layanan pelanggan, pelayan, dan sekretaris. Nah, yang selanjutnya ini yang ada kepribadian yang kelima itu ada enterprising. Deskripsi minatnya itu lebih ke suka bertemu dengan orang, memimpin, berbicara, dan mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain, serta bekerja dalam bisnis. Nah, untuk kemampuannya sendiri itu dia bisa menjual, mempromosikan, dan membujuk, mengembangkan ide-ide, berbicara di depan umum, mengelola, mengatur, memimpin, menghitung, serta merencanakan. Nah, contoh pekerjaan yang cocok itu ada tenaga penjual, pengacara, politisi, akuntan, pemilik bisnis, eksekutif atau manajer, agen perjalanan, musik atau promotor olahraga. Nah, yang terakhir ini ada kepribadian konvensional, yaitu deskripsi minatnya lebih ke suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan akurasi. Misalnya, mengikuti prosedur, bekerja dengan data atau angka sama pekerjaan perencanaan dan acara. Nah, kemampuannya itu di kepribadian ini ada komputasi, merekam dan menyimpan catatan, memperhatikan detail, bertemu dan menyapa, melakukan perhitungan, menangani uang, mengatur, bekerja secara mandiri. Nah, contoh pekerjaannya ada sekretaris, resepsionis, pekerja kantor, pustakawan, petugas bank, operator komputer, toko, dan petugas pengiriman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kasus yang telah kami diskusikan, yang kami ambil dari jurnal yang dibuat oleh Amunur Rahim, Saraswati, dan Kurniawan dengan judul Survei Faktor-Faktor Penghambat Perencanaan Karir Siswa. Ini untuk ringkasan dari kasusnya. Jadi tadi yang udah disampaikan judulnya adalah Survei Faktor-Faktor Penghambat Perencanaan Karir Siswa dengan subjeknya 247 siswa SMK di Kota Pekalongan dengan metodenya yaitu melalui angkat dan wawancara. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perencanaan karir siswa. Hasil temuan dari kasus ini adalah bahwa terdapat faktor internal dari penghambatnya, yaitu kondisi fisik sebanyak 74% dan kondisi psikis sebanyak 71%, yang dimana siswa belum memahami bakat dan minat karena ragu dalam memilih karir. Lalu ada hasil temuan faktor eksternal penghambat, ada 4 aspek, yaitu keluarga, terdiri dari ekonomi dan ekspektasi sebanyak 75%, lalu ada sekolah, terdiri dari kinerja guru BK sebanyak 66%, teman sebaya sebanyak 68%, dan lingkungan masyarakat sebanyak 67%. Selanjutnya adalah analisis kasus dengan teori Crumbles. Pertama ada warisan genetik dan bakat. Pada aspek ini siswa belum memahami bakat dan potensi dirinya terlihat dari ketidakyakinannya dalam memilih karir sesuai minat. Selanjutnya ada aspek pengalaman belajar, di mana keterbatasan interaksi dengan guru BK serta minimnya bimbingan karir menunjukkan bahwa lemahnya pengalaman belajar terkait dunia kerja. Selanjutnya ada kondisi lingkungan, di mana faktor sekolah atau bimbingan yang minim ini bisa mempengaruhi. Lalu kondisi lingkungan pada ekonomi
keluarga yang rendah, dan juga ekspektasi orang tua yang dapat menghambat eksplorasi karir. Selanjutnya dari aspek keterampilan pendekatan tugas, di mana ketidaksiapan siswa dalam menentukan pilihan karir dan ketergantungan pada pendapat teman menandakan bahwa lemahnya keterampilan menghadapi tugas akhir. Ini membuat intervensi konseling yang membangun kepercayaan diri dan eksplorasi karir sangat dibutuhkan pada kasus ini. Selanjutnya adalah analisis kasus dengan teori Holland atau RIASEC. Ada dua masalah yang muncul pada kasus ini, yaitu yang pertama siswa tidak memiliki pemahaman mengenai minat dan kepribadiannya karena belum mengetahui tipe RIASEC atau belum pernah tes gitu. Yang kedua, banyak siswa yang memilih karir karena teman atau keluarga, bukan karena kecocokan pribadi mereka. Lalu analisis menggunakan reaseknya adalah bahwa dari segi minat dan kepribadian, ketika siswa tidak mampu mengidentifikasikan bakat dan minat pribadi mereka, maka akan sulit bagi mereka dalam merancang karir yang cocok karena tidak berdasarkan aspek reasek. Lalu berdasarkan lingkungan, pemilihan jurusan ini seringkali dipengaruhi oleh stereotip tertentu. Misalnya, memilih jurusan yang populer atau banyak orang yang memilih jurusan tersebut. Ketika lingkungan tidak cocok dengan kepribadian siswa, maka ini akan membuat siswa kebingungan. Apakah dia harus mengikuti lingkungannya atau kepribadiannya saja? Selanjutnya ada solusi-solusi. Jadi di solusi-solusi ini saya sertakan menggunakan tabel yang terdiri dari fokus masalah, lalu ada dari teori Crumbles, dan teori Holland. Fokus masalah yang pertama itu dari masalah ketidaktahuan bakat dan minat. Nah, untuk teori Crumbles sendiri dapat digunakan evaluasi persepsi diri, lalu bisa simulasi dan teknik imagery untuk membantu individu mengenali dirinya. Untuk pada teori Holland dapat digunakan tes minat dan identifikasi tipe kepribadian Reasek. Reasek itu tadi seperti yang udah dijelasin ya, ada realistic, investigate, artistic, social, enterprising, dan konvensional. Lalu untuk fokus masalah selanjutnya, yaitu fokus masalah pengaruh lingkungan negatif, itu teori Crumbles eh, yang digunakan ini bisa menggunakan career beliefs inventory dan wawancara yang bisa digunakan untuk mengevaluasi keyakinan karir yang tidak rasional akibat pengaruh lingkungan. Jadi biar nggak ada kontaminasi dari lingkungan. Lalu untuk teori Hollandnya dapat mencocokkan tipe kepribadian dengan lingkungan yang mendukung agar individu ini lebih nyaman dan lebih berkembang. Selanjutnya pada fokus masalah di minimnya pengalaman karir, pada teori Crumbles ini dapat dilakukan menyediakan pembelajaran melalui pengalaman langsung seperti magang atau praktik. Untuk teori Holland dapat dilakukan memberikan edukasi tentang dunia kerja, bagaimana dunia kerja itu, lalu apa sih yang sesuai dengan tipe kepribadian agar eh, lebih terarah gitu. Dan fokus masalah yang terakhir itu ketika masalahnya ada pada diri dari anak tersebut atau anak ini tidak percaya diri gitu dalam memilih. Pada teori Crumbles ini bisa digunakan melatih keterampilan tugas dan menggunakan modeling. Modeling itu adalah meniru, misalnya meniru orang sukses itu, untuk meningkatkan keyakinan diri dari siswa tersebut. Selanjutnya ada teori Holland. Dengan teori Holland ini dapat digunakan visualisasi karir berdasarkan tipe kepribadian. Kenapa dilakuin? Ini untuk membayangkan kesuksesan dan membangun kepercayaan diri. Jadi dari kasus satu tadi itu aja fokus masalahnya itu udah beda-beda. Kalau di sini saya masukin 4, sebenarnya masih bisa lagi dikembangkan. Tapi dari teori Crumbles dan teori Holland ini bisa tergambar bagaimana perbedaan pendekatan untuk solusi-solusi pada studi kasus kali ini. Seperti itu.
Lalu kita masuk ke kesimpulan bahwa teori Crumbolts dan Holland memberikan panduan penting dalam memahami dan mendampingi proses pemilihan karir. Crumbolts menekankan bahwa pilihan karir terbentuk melalui proses belajar sosial yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman belajar, serta keterampilan individu dalam menghadapi tugas. Sementara itu, Holland menyoroti pentingnya kesesuaian antara tipe kepribadian Riasek dan lingkungan kerja sebagai kunci kepuasan dan keberhasilan karir. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa pemilihan karir bukanlah proses instan, tetapi hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. Selanjutnya ada daftar pustaka atau referensi kami dalam menyusun materi kali ini. Dari mulai studi kasusnya itu dari yang berjudul Survei Faktor-Faktor Penghambat Perencanaan Karir Siswa, lalu ada jurnal-jurnal juga, dan teori-teori lain yang digunakan pada kesempatan kali ini. Sekian pembahasan materi kami kali ini. Mohon maaf jika pada materi kali ini terdapat hal-hal yang masih kurang atau masih belum sempurna, atau bahkan kesalahan informasi atau penyampaian informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.